Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Yulina Barus dengan NPM 2009102000, kelas F, Prodi PGSD dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus SSI MPD. Materi kita kali ini yaitu penjelasan mengenai strategi belajar mengajar dengan topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian, yang kedua hakikat, yang ketiga istilah strategi belajar mengajar. Dengan pencapaian pembelajaran, mahasiswa dapat memahami konsep strategi belajar mengajar. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mempelajari strategi belajar mengajar, berarti setiap guru mulai memasuki suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Maka yang disebut dengan strategi belajar mengajar ialah memikirkan dan mengupayakan konsistensi aspek-aspek komponen pembentuk kegiatan sistem instruksional dengan siasat tertentu. Baik, topik yang kedua yaitu hakikat strategi belajar mengajar. Hakikat strategi belajar mengajar terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran. Belajar memiliki tiga atribut pokok ialah yang pertama, belajar merupakan proses mental dan emosional atau aktivitas pikiran dan perasaan. Yang kedua, hasil belajar berupa perubahan perilaku baik yang menyangkut kognitif, psikomotorik maupun afektif. Yang ketiga, belajar berkat mengalami, baik mengalami secara langsung maupun tidak langsung melalui media. Dengan kata lain, belajar terjadi di dalam interaksi dengan lingkungan. Hakikat yang kedua yaitu variabel strategi belajar mengajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan strategi belajar mengajar ialah tujuan, bahan pelajaran, alat dan sumber, siswa dan guru. Hakikat yang ketiga yaitu berbagai jenis strategi belajar mengajar. Berbagai jenis strategi belajar mengajar dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai pertimbangan. Yang pertama, atas dasar pertimbangan proses pengolahan pesan. Yang kedua, atas dasar pertimbangan pihak pengolah pesan. Yang ketiga, atas dasar pertimbangan pengaturan guru. Yang keempat, atas dasar pertimbangan jumlah siswa. Yang kelima atau yang terakhir yaitu atas dasar pertimbangan interaksi guru dengan siswa. Topik pembahasan yang ketiga yaitu istilah dalam strategi belajar mengajar. Beberapa istilah yang hampir sama dengan strategi yaitu metode, pendekatan, teknik atau taktik dalam pembelajaran. Yang pertama, metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang kedua, pendekatan atau approach. Pendekatan atau approach merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung. Yang ketiga, teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Yang keempat atau yang terakhir yaitu taktik. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Baik, sekian penjelasan saya mengenai strategi belajar mengajar. Jika ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun kata, saya mohon maaf. Saya Sri Yulina Barus undur diri. Terima kasih.